Halo semuanya, selamat siang. Kita ketemu lagi dengan James Note Season 2 di episode hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016. Masih dalam konten baru, Gelis. Learn English with me, James. Oke, sekarang waktunya kita ke materi utama. Maaf kalau sehat. Sekarang kita ke materi utama, yaitu paket kenalan. Yaitu perkenalan yang saya gabung dengan tenses dan juga verb gitu. Karena bahasa itu tidak pernah lepas dari yang namanya kalimat dan juga kata kerja. Selain verb, tadi harus dicatat lagi oleh para pemirsa sekalian, yaitu adverb, kata sifat. Kata sifat. Sebelum ke materi utama, terlebih dahulu saya ingatkan pemirsa di rumah, ketika menonton video ini, jangan ditonton, tapi juga langsung dipraktekkan. Karena yang namanya bahasa itu tidak akan terlepas dari yang namanya praktek. Nah, saya di sini mengajarkannya itu untuk berpraktek, tidak untuk diteorikan, tidak untuk belajar lewat teori, enggak, atau mungkin enggak terpaku kepada tempat-tempat kursus bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris di sekolah, enggak. Saya lebih menekankan pada praktek gitu. Kalau salah, enggak apa-apa. Namanya juga baru belajar gitu. Jadi praktek, dan praktek. Nah pemirsa, kita mulai aja materi utama Gelis episode kali ini, yaitu per-introduction dan juga tenses, verb, dan juga adverb. Kita masuk ke introduction. Kita masuk ke perkenalan terlebih dahulu. Mungkin pemirsa sudah kenal dengan yang namanya sapaan berdasarkan waktu. Ya, waktu itu bahasa Inggrisnya adalah time. Greetings by time. Gitu. Lalu, apa sajakah itu? Berdasarkan contoh perkenalan yang mungkin pemirsa sudah kenal, ada yang namanya good morning, good afternoon, good evening, hello, hi, dan sebagainya. Kalau hello dan hi, pemirsa, itu pemakaiannya lebih universal. Tidak terpengaruh oleh waktu. Hello dan hi, pemakaiannya lebih universal. Pemakaiannya lebih apa yuk? Wah, bener banget. Bisa dipakai kapan saja, alias fleksibel, karena tidak terpaku oleh waktu. Lalu, bagaimana dengan good morning, good day kalau di Australia, good afternoon, good evening, good night, gitu. Kalau good morning, artinya adalah selamat pagi. Artinya selamat pagi. Kapan sih pagi hari itu? Good morning itu, pola pemakaiannya itu dari jam 12 tengah malam sampai dengan jam 12 siang. Itu pakainya good morning. Atau selamat pagi. Misalkan sekarang jam berapa? Di Jakarta sekarang jam 1 siang. Taruhlah begitu. Pakainya apa? Good afternoon. Selamat siang. Kadang-kadang TV Indonesia juga suka nyambung. Jam 11 siang kok dibilang siang gitu. Padahal 11 a.m. Nah, harus membedakan AM dan PM. AM itu AM PM itu artinya adalah antemeridian. Maaf. Antemeridian itu artinya adalah before midday, sebelum tengah hari. Kemudian PM artinya post meridian. Post meridian itu artinya adalah setelah after midday, setelah tengah hari, atau setelah siang gitu. Jadi kalau AM, waktunya itu masih AM,
ya, dari jam 12 tengah malam, 12 AM sampai 12 PM, itu artinya adalah, itu sapaan yang dipakai itu adalah good morning, tidak good afternoon. Kalau good afternoon, noon itu berarti jam berapa? Jam 12 kan? Nggak ada jam 1 noon, 11 noon, nggak ada kan? Nah, 12 noon adanya. Nah, kalau good afternoon dipakainya setelah jam 12 siang. Itu pun terbatas, hanya sampai jam, ya tergantung sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam itu masih boleh good afternoon. Good afternoon itu artinya selamat siang dan juga selamat sore. Kemudian setelah matahari terbenam sampai 12 tengah malam. Taruhlah misal matahari terbenam jam berapa pemirsa? Sekitaran jam, ya taruhlah jam 6 ya, jam 6 sore lah ya. Itu makanya apa? Good evening. Selamat petang bisa, selamat malam bisa. Maaf ya kalau agak kurang sehat. Artinya adalah, kalau good evening itu dipakai untuk pembukaan di malam hari. Good evening everyone, good evening everybody. Nah, itu juga nanti akan saya jelaskan setelah ini. Lalu kenapa kok good evening ditutupnya dengan good night? Kita misalkan, have a great day everyone, good night. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah penutup. Good night itu, good night adalah penutup. Sama dengan night-night, gitu. Good night, night-night, selamat beristirahat, selamat bersantai di malam hari, gitu artinya. Selamat malam, sebenarnya selamat malam, selamat bersantai di malam hari. Nah, gitu kira-kira begitu. Jadi udah jelas ya penggunaannya. Kemudian hello, hi itu lebih universal, lebih fleksibel, itu lebih bisa dipakai kapan saja dan itu bisa dipakai kapan saja. Nah, itu soal greetings by time, ya kan? Soal greetings atau greetings ya, atau salam. Itu. Nah, sekarang saya kasih contoh, ya. Misalkan ini, ketemu satu orang, tapi dia cowok. Nah, ini juga perlu, ini namanya form of address. Ya, nah di Oxford ini juga ada konten khusus ya. Juga ada konten di kamus Oxford ini yang saya punya, alhamdulillah. Di language study pages di kamus Oxford, alhamdulillah ini saya ada. Ada yang namanya form of address. Form of address itu artinya adalah sapaan. Ya, sapaan. Oh ya, satu lagi lupa. Selain verb, adverb, ada juga noun. Noun itu kata benda, adjective itu adalah sifat. Verb itu ada yang plural, ada yang apa? Ada yang plural, ada yang singular. Yang plural itu artinya banyak, kalau singular itu artinya tunggal. Dan ada juga phrasal verb. Nah, nanti phrasal verb ini nanti akan saya jelaskan di kemudian di gelis di episode-episode yang akan datang. Kemudian ada juga idiom. Idiom itu a phrase whose meaning is difficult or sometimes impossible to guess by looking at the meanings of the individual words or contained. Idiom itu artinya kata inilah kalimat yang susah diartikan gitu loh. Nah, itu nanti saya jelaskan di gelis episode. Nah, di sini form of address atau sapaan. Kalau misalkan ketemu dengan orang yang pemirsa itu nggak kenal namanya siapa, kalau ketemu orang laki-laki, itu nama disebut Mister. Disebut Mister. Mister. Ya, disebut Mister. Itu yang informal. Atau, kalau yang lebih formal itu adalah Sir. Yang lebih formal itu adalah Sir. Lalu bagaimana kalau ketemu seorang adalah wanita? Miss jatuhnya.
Miss kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, jatuhnya adalah Mrs. Gitu. Kalau formalnya, bisa disebut dengan Madam, bisa disebut dengan Madam, bukan Madame Tussauds, itu nama brand fashion, atau juga Lady. Nah, Lady ini untuk biasanya di Inggris Raya populer nih kalau ada wanita yang ada gelar kebangsawanannya itu biasanya ada disebut Lady. Gitu. Kalau laki-laki disebut Sir. Atau Ma'am mungkin kalau perempuan Ma'am gitu. Ma'am kalau mau yang lebih informal lagi, less formal lagi Ma'am, less formalnya Madam, kalau informalnya itu adalah Miss atau Mrs, kalau laki-laki Sir, formal kemudian Mister, atau juga bisa dengan titel gelar yang didapat misalkan profesor, dokter. Nanti itu saya jelaskan di episode berikutnya. Di episode yang lain. Ya kan? Kalau mau ditambahkan dengan nama, boleh. Asal pemirsa tahu namanya siapa. Misalkan, saya Mr. James atau Sir James. Pakai tadi introduction. Pakai tadi kalimat salam tadi. Good morning, Mr. James. Good morning, Mr. James. Good afternoon, Mr. James. Good evening, Mr. James. Hi, Mr. James. Itu kalau yang lebih sopan. Kalau mau yang lebih sopan. Kalau mau yang lebih less formal lagi, nama saja. Hi James, hello James, good afternoon James, good morning James, good evening James, dan yang lainnya. Itu kalau mau yang lebih informal, lebih santai, dan lebih less formal. Gitu. Lalu, setelah tadi introduction, tadi sudah ya. Introduction tadi sudah. Lalu kemudian kita ke introduction masih saya lanjut. Kalau ingin menanyakan kabar, biasanya formalnya kan how are you? How are you? Apa kabar? Ada lagi yang lebih bentuknya lebih less formal lagi. How's life? How is your life? How is life? Disingkat how's life. Atau how's your life? Gimana kabar Anda? Gimana kabar kamu? Gitu. Atau everything's fine? Semuanya baik-baik aja? Atau mungkin yang lebih gaul lagi. What's up? Kalau mau swag tuh. Lebih jago lagi Haniura tuh. Swag. Ya. Ya, jadi kira-kira gitu deh. Ya, untuk merespon dari hey, morning. Kalau untuk merespon bisa disapa dengan ini. Dengan yang tadi, hey, morning, Matt, morning, sir, morning, Mister, morning, ma'am, morning, madam, dan yang lain. Kamu buat. Iklan dulu ya tadi. Kembali lagi dalam gelis. Dan sudah iklan dulu ke kamar mandi karena saya muntah tadi. Ada yang kesangkut di tenggorokan jadi harus ngeluarin. Oke, lanjut dulu ke gelis ya. Oke. Kemudian untuk merespon tadi salam good morning, atau morning aja boleh. Morning. Atau di Australia good day, atau good day. Oke. Itu tadi kenalan tahap awal. Lalu lanjut lagi kenalan dalam sebentar. Kenalan dengan memperkenalkan diri. Introduction. Oh tadi kan, ya introduction, perkenalan. Nah, biasanya di awal disebut my name is.
Nama saya siapa? Nama saya. Ya kan? Contohnya, my name is James Cohen Smith Rothschild. Nama saya James Cohen Smith Rothschild. Oke. Kalau ingin menanyakan nama kamu siapa? What's your name? What is your name? Bukan my name is, itu salah. Yang benar, what is your name? Oke. Atau I'm. Atau misalkan I'm James Cohen Smith Rothschild. Saya James Cohen Smith Rothschild. Gitu ceritanya. Gitu. Itu kalau yang lebih. I'm James Cohen Smith Rothschild atau my name is James Cohen Smith Rothschild. Gitu. Lalu itu aja ya. Lalu kemudian bisa dicari-cari sendiri ya introduction-nya. Misalkan mau ditambah lahirnya di mana, tinggalnya di mana, kemudian pekerjaannya apa, kemudian ingin menceritakan tentang diri pemirsa itu kayak bagaimana, itu nanti bisa diasah sendiri ya, bisa dicari sendiri. Jangan manja dan jangan malas. Jangan manja dan jangan malas. Ya itu pelatihan sendiri aja. Sekian materi introduction, lalu kita masuk ke materi tenses. Tenses ini adalah kalimat. Kalimat itu terdiri dari apa aja sih, pemirsa? Kasih tahu dong. Kalimat itu terdiri dari apa aja sih? Ada yang udah tahu, ada yang belum. Nah, tenses dalam bahasa Inggris itu disebut ada terdiri dari kata subjek, kemudian kata kerja, verb, kemudian adverb. Adverb itu kata sifat, noun, kata benda, adjective, kata sifat. Terus apa lagi? Tadi ada phrasal verb atau verb with closer. Closer tuh kayak that, infinitive, atau 5W have, which, what, whose, why, where, whom, whether, how, if. Ya, kata penghubung ya. Clause itu kata penghubung artinya. Ada verb ing, ada verb kata benda dengan ing atau gerund. Gerund itu disebut present participle. Ya, ing, akhiran ing ya, ada akhiran ingnya di beberapa kata kerja. Kemudian modal verb atau modal auxiliary, kayak misalkan kata-kata khusus ya, seperti kata-kata khusus yang berkaitan dengan ability, kemampuan, ya, ability, kemampuan. Nah, ini ada di Oxford, kamus Oxford, study page. Kemudian ada direct speech, kalimat langsung, ada indirect speech. Saya rasa di bahasa Indonesia juga ada. Ada verb in different patterns. Nah, verb ini verb in different patterns. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Kalau phrasal verb itu sendiri artinya adalah verbs that consist of 2 or sometimes 3 words. Kata kerja yang terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Nah, itu namanya phrasal verb. Gitu. Kalau soal grammar nanti akan saya jelaskan di gelis episode yang akan datang. Kalau idiom tadi kalimat yang susah untuk diartikan. Oke, sekarang kita masuk ke tenses terlebih dahulu. Tenses dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Ada tenses dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Ada present tense, ada 16. Ya. Nah, rumus-rumusnya mungkin saya bisa bagikan di sini. Simple present tense, kemudian
Kemudian simple tenses itu dibagi menjadi 3 ya. Simple present tense, simple past tense, kemudian simple future tense. Ada simple past future tense, ada 4. Ada simple past future tense, baru denger kan? Simple past future tense, baru denger ya? Ada bare infinitive. Nah, apa sih bare infinitive itu? Oke, kalau menurut Oxford di sini, ayo kita ini lagi. Bare infinitive. Bare infinitive. Bare infinitive itu artinya adalah kalimat. Adalah kata kerja yang sedang dilakukan. Gitu. Jadi simple itu ada 4 ya. Simple present tense, simple past tense, simple future tense, dan ada juga simple past future tense. Oke. Lalu kemudian ada continuous tense. Ya, continuous tense itu ada present continuous tense, ada past continuous tense, ada future continuous tense, dan yang lainnya. Kemudian perfect tense, ada present perfect tense, ada past perfect tense, ada future perfect tense, gitu. ada past future perfect tense, ada past future continuous tense, tadi kelupa ya. Past future continuous tense. Lalu yang terakhir ada perfect continuous tenses, ada present continuous, ada perfect continuous tense, ada present perfect continuous tense, ada past perfect continuous tense, ada future perfect continuous tense, ada past future perfect continuous tense. Nah, yuk kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari simple tenses terlebih dahulu. Simple present tense. Simple present tense artinya itu untuk menyatakan fakta, kebiasaan dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi rumusnya adalah subjek ditambah kata kerja yang pertama. Nah, kalau soal verbs itu nanti pemirsa bisa cari sendiri ya di kamus. Jangan manja. Misalkan I drive a car. Saya mengemudikan mobil. Itu contoh dari simple present tense. Jadi subjek ditambah verb, kata kerja yang pertama. Lalu simple past tense. Nah, kebalikannya, kalau simple present tense itu terjadi sekarang, kalau simple past tense itu terjadinya di masa yang lalu. Contohnya, jadi subjek ditambah verb to. Nah, verb ini perlu dicatat ada regular verb. Regular verb itu artinya kata kerja yang beraturan. Kata kerja yang beraturan itu bisa ditambah d dan ed untuk past, verb yang kedua dan ketiga. Kalau irregular verb itu nggak peraturan, jadi ada bentuk lain, verb dan ketiganya lain. Misalkan verb kedua, I drank coffee. Saya meminum kopi. Itu I drank a coffee in my house. Saya meminum kopi di rumah. Berarti kejadiannya waktu dia di rumah. Kemudian, nah berarti kejadiannya itu sudah lalu. Berarti orang ini mungkin sudah di kantor, sudah di sekolah, sudah di kampus, sudah di luar rumah pokoknya. Karena dia meminum kopinya di rumah. Lalu kemudian simple future. Nah, simple future ini ada dua. Satu ada kata will. Satu ada subjek ditambah will ditambah bare infinitive. Simple future tense itu artinya sesuatu yang akan terjadi di masa depan, spontan atau terencana.
Kemudian bare infinitive itu adalah infinitive yang tidak diikuti oleh partikel to. Jadi kata kerja infinitive ya. Infinitive sendiri adalah verb, merupakan verbal. Ya. Infinitive itu adalah satu verbal yang terdiri dari partikel to dan bentuk simple dari verb, kata kerja atau bare infinitive, dan dapat berfungsi sebagai kata benda, noun, kemudian adjective atau adverb. Verbal itu adalah kata yang dibentuk dari verb, kata kerja, noun, berfungsi sebagai gerund, infinitive, participle, dan yang lainnya. Ya, jadi bare infinitive tadi adalah kata kerja yang tidak memakai partikel to. Ya, partikel itu kata penghubung. Ya, partikel itu kata penghubung. Misalkan I will study. I will study in New Zealand misalkan. Saya akan sekolah atau kuliah di Selandia Baru. Nah, berarti itu rencana kan? Rencana mau kuliah atau sekolah di Selandia Baru. Bagus yang pertama, subject, will, dan bare infinitive. Atau verb bisa. Kemudian subject kata penghubung juga di is, am, are ditambah going to bare infinitive. Misalkan I am going to work. Saya akan pergi bekerja. Gitu. Untuk selanjutnya saya akan kembali setelah jeda iklan yang berikutnya. Mana? Hai semua, balik lagi dalam Gelis episode tenses dan juga verb, episode part of speech ya tepatnya. Maaf kalau kurang konsentrasi ya. Tadi pakai kenalan sudah, lalu lanjut lagi kita bahas tentang yang continuous dulu. Present continuous tense artinya adalah untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana-rencana yang akan datang. Rumusnya subject ditambah to be ditambah present participle. Nah, present participle ini artinya apa sih? Participle itu artinya penambahan ing. Ya, misalkan my mother is arriving at Amsterdam in 2 hours. Ibu saya tiba di Amsterdam dalam waktu 2 jam. Nah, itu contohnya ya. Berarti ibunya sedang dalam perjalanan dalam pesawat terbang ke Amsterdam. Past continuous tense ada kalimatnya was. Was atau were ditambah verbal ditambah participle. Participle itu artinya verb dengan ing atau gerund.
Itu misalkan misalkan gini, kejadiannya sedang di masa lalu. Pasti sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Misalkan Garuda Indonesia Flight 86 was departing to Singapore yesterday atau a few hours ago. Berarti penerbangan Garuda Indonesia yang ke Singapura sudah terbang beberapa waktu yang lalu. Kemudian future continuous tense, kurang lebih subjek ditambah will ditambah to be ditambah gerund. Nah, yang simpel aja. He will be sleeping at 10 p.m. Dia akan tidur jam 10 malam. Contohnya kayak gitu ya. Lalu kita ke perfect tense. Perfect tense ditambah have dan atau has ditambah past participle. Past participle itu artinya kata kerja yang ketiga. Ingat yang tadi kata kerja itu ada regular, ada irregular. Nanti akan saya jelaskan di Gelis episode yang akan datang. Present perfect artinya digunakan untuk mengungkapkan satu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Contoh misalkan I've read this book. Saya sudah baca buku ini, atau I have lived in Kuala Lumpur for 6 months. Saya telah berada di Kuala Lumpur selama 6 bulan. Kemudian past perfect tense, ada subjek ditambah had ditambah kata kerja ketiga atau past participle. Tapi hanya pakai had. Misalkan we had run out of time. Artinya apa? Waktu kita sudah habis. Gitu. Maksudnya sudah selesai di masa lalu sebelum yang lainnya terjadi. Kemudian future continuous tense. Nah, kemudian future perfect. Subject, will, have, kemudian past participle. Kemudian misalkan gini. At this time next month, I will have finished my English course. Pada waktu yang sama bulan depan, saya akan selesai kursus bahasa Inggris gitu. Sebelum kita ke past future, terlebih dahulu kita mau bahas tentang perfect continuous dimulai dari perfect continuous tense. Jadi present perfect ya, present perfect continuous tense kurang lebih sama, ini gabungan dari perfect dan continuous. Sudah jelas tadi ya. Tapi artinya di sini untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada satu titik di masa lampau atau aksi tadi mulai di masa lalu dan terus lanjut sampai sekarang. Biasanya ada durasinya atau relevansinya dengan kondisi sekarang. Misalkan subjek ditambah have been, kemudian present participle. Kata kerja dengan ing. Misalkan the soldiers have been shooting the enemies for 5 hours. Tentara itu artinya para tentara menembaki musuh dalam waktu selama 5 jam. Past perfect continuous gabungan juga dari past perfect dan past continuous. Dengan aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada satu titik tertentu di masa yang lampau. Misalkan the laborers had been demonstrating for an hour when the manager came. Pekerja telah berdemonstrasi selama 1 jam ketika manajer datang. Kemudian future perfect continuous tense ada subject, will, have been, present participle atau verb ing. Misalkan ada yang untuk mengungkapkan suatu aksi akan sudah berlangsung di selama sekian lama pada titik tertentu di masa depan. Misalkan mother and father will have been sleeping long when you get home. Artinya mama dan papa
Maaf ya. Intinya maaf mama dan papa sudah lama tidur ketika kamu pulang ke rumah. Lalu yang baru dengar past future, sekarang saya jelaskan. Past future artinya past sama dengan future, tapi will-nya diganti dengan would. Ya kan? Dimulai dari yang simple dulu. Simple past future tense, subjek ditambah would ditambah bare infinitive. Bare infinitive tadi apa? Kata kerja yang tidak menggunakan particle to. Simple past future tense artinya untuk menyatakan satu aksi yang akan dilakukan, membuat prediksi dan membuat janji masa depan atau ada di masa lalu. Nah, subjek would bare infinitive, misalkan I would give my money. Saya akan memberikan uang. Gitu. Kemudian past future continuous tense ditambah be. Sama juga ditambah be ditambah present participle atau verb ing. Ada conditional sentence juga atau disebut ini conditional tense. Past future continuous adalah satu bentuk kata kerja untuk menyatakan aksi atau situasi imajiner dan berlangsung pada unreal conditionnya terpenuhi. Present continuous conditional dengan continuous tense. Contoh, I would be going home to London. Saya akan pulang ke London. Faktanya saya masih di Jakarta. But I'm not in London. Saya tidak di London. Gitu. Kemudian past future perfect tense. Nah, subject would have past participle atau verb 3. Misalkan I would have gone. Saya tidak akan lari. Yang tidak terjadi di masa lalu. Biasanya past future perfect tense ini regret ya, penyesalan gitu loh. Regret ya, penyesalan gitu. Misalkan ada sebab akibat gitu, penyesalan. Misalkan if I bring my father to the alternative therapy, or if my father take care of his health, he wouldn't have died at the age of 35 years old. Ini maaf ya kalau curhat. Kalau papa saya menjaga kesehatannya, berarti papa saya nggak akan meninggal pada umur 35 tahun. Gitu. Maaf ya kalau curhat. Ya. Kemudian past future perfect continuous tense, subject would have been present participle. Jadi kombinasi gitu. Nyatakan suatu imajiner kayak itu di masa lampau. Misalkan if his visa had been approved, he would have been working abroad next week. Jika visa dia telah disetujui, dia akan bekerja selama seminggu. Faktanya, but his visa wasn't approved. Tapi visanya tidak disetujui. Nah, ada yang namanya conditional sentence. Gitu, conditional sentence. Conditional sentence artinya apa? Kompleks kan? Kalimat majmuk yang dibentuk dari subordinate clause. Contohnya kalimat if I, if you, if whether, dan sebagainya. Ada if-nya itu namanya conditional sentence. Paham ya? Kemudian noun itu adalah kata benda. Noun itu kata benda, verb itu kata kerja, tadi sudah jelas. Kemudian phrasal verb tadi verb dengan clause, verb dengan clause, kata penghubung, misalkan verb who,
Ya dengan tadi verb dengan WH close. Ya, verb dengan WH close, misalkan verb tapi disambung dengan which, what, who, why, where, when, who, whom, how, if, whether. Nah, itu kayak begitu. Itu namanya verb dengan close. Terutama WH close. Kemudian verb dengan that close berarti verb dengan that. Gitu. Direct speech, kalimat langsung. Nanti akan saya jelaskan di the list episode yang akan datang. Kemudian phrasal verb itu artinya adalah kata kerja majemuk. Kata kerja yang terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Misalkan, sit down, duduk. Nah, itu contoh dari phrasal verb. Idiom. Idiom itu artinya adalah kata yang agak susah ya untuk diterjemahkan artinya. Contoh misalkan be in the same boat. Gitu. Itu bisa nyambungnya ke peribahasa sih. Misalkan be in the same boat itu artinya di perahu yang sama. Tapi arti idiomatiknya adalah I found the job difficult at first, but we were all in the same boat. Were all learning. Saya pertama kali menemukan kerja itu susah, tapi kita semua berada di dalam perahu yang sama. Kita semua belajar gitu. Artinya adalah kita semua sama, semua belajar. Nah, jadi jangan lupa praktekin ya itu introduction, greetings, kemudian tenses tadi udah jelak banget 16 sampai 2 kali jeda iklan. Ditambah tadi ada juga infinitive dan penjelasan tentang infinitive, ada conditional sentence, ada ini yang lainnya part of speech, dan yang lainnya saya passive voice. Nanti akan saya jelaskan di Gelis episode yang akan datang. Untuk sekarang cukup sekian dulu Gelis episode 2 kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube saya dan nantikan Gelis Learning English with me, James, di episode yang akan datang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. God bless you all. Amin.